Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali sukacita siang hari ini kami datang kepadamu, beribadah untuk memuji memuliakan namamu. Dan kembali kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang selalu ada di dalam hati dan jiwa kami, yang tak bisa dibeli, diambil oleh siapapun. Karena bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah Kristus. Keuntungan bagi kami adalah memiliki Tuhan yang hidup, yang baik seperti Engkau, yang rela berkorban bagi kami untuk menebus kami dari maut, sehingga kami boleh hidup dalam Kristus Yesus. Karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup, dan kami percaya bahwa setiap kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami orang percaya. Dan kami selalu bersyukur, berterima kasih setiap hari atas napas hidup. Kami boleh bergerak, kami boleh beraktivitas, boleh melakukan apa saja, dan Tuhan mencatat setiap detik hidup kami. Apa yang kami buat Tuhan melihat, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Semua rahasia yang tersembunyi semuanya disingkapkan. Dan lindungi kami dari kejahatan dunia ini, dari roh-roh jahat di udara, orang-orang jahat di dunia. Lindungi kami yang hanya ingin hidup karena kasih Tuhan dan mengabarkan firman Tuhan kepada semua manusia, sehingga semua manusia beroleh kasih karunia dan juga berkat dari-Mu, yaitu hidup kekal dan keselamatan abadi dalam hidup, jiwa, dan tubuh kami yang bisa mati, tapi kami akan diberi tubuh kemuliaan baru bersama Yesus Kristus yang kami nantikan untuk datang kedua kali menyelamatkan, membawa jiwa-jiwa dan hidup di kerajaan baru, di Yerusalem baru yang turun dari surga, yang kelak kami semua bersukacita menyambut Sang Raja itu yang adalah Mesias yang nyata dari surga, yang benar-benar berkuasa atas kehidupan kami manusia. Kami setia untuk rapture ataupun kedatangan Maranatha, Yesus Kristus yang akan membawa kami kepada pertobatan dan keselamatan jiwa. Terpujilah Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Yesus Kristus yang mulia, dan Roh Kudus yang selalu menyinari bumi ini dengan cahaya terang-Mu. Amin. Pembacaan kitab di siang hari ini terambil dari Tiwatawari 21 ayat 2 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan perikop Raja Yoram. Terdapat juga di kitab 2 Raja-Raja 8 ayat 16 hingga 24 yang demikian bunyinya. Saudara-saudaranya anak-anak Yosafat ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Michael, and Sefasa. Mereka semua anak-anak Yosafat, Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak, dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan Elohim nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzinah, dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya,
Beginilah firman Tuhan Elohim Daud bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu, dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, sehingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkat segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jaraan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu, lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Kita bisa ambil hikmah dari setiap apa yang kita baca setiap hari dari kitab firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak berkenan kepada perzinahan, yaitu perzinahan dalam penyembahan, yaitu menyembah ilah lain, percaya kepada sesuatu hal-hal yang duniawi, bahkan membunuh, itu hal yang paling dibenci Tuhan. Tuhan, terima kasih setiap hari kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh belajar dari setiap apa yang kami baca dan dengar. Karena bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah Kristus. Jika kami hidup di dalam kegelapan, ampuni kami Tuhan, bawa kami ke hadirat-Mu untuk bertobat setiap hari. Dalam setiap hari kami mau hidup dalam penyembahan pujian kepada Tuhan Allah Israel, Tuhan yang hidup, yang benar-benar kami kenal melalui Mesias yang dari surga, yaitu Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, bagi kami mengenal Engkau adalah lebih dari apapun, cukup bagi kami untuk mengerti, memahami kasih-Mu. Engkau tidak berkenan kepada kejahatan, Engkau tidak berkenan kepada penyembahan ilah lain. Karena bagi Tuhan sesuatu yang sangat membuat cemburu adalah penyembahan perzinahan kepada ilah lain, penyembahan kepada Baal, kepada Satan, kepada roh-roh di udara, orang-orang yang berkuasa pun Tuhan tidak berkenan, karena Tuhan adalah pencipta segalanya. Berbahagialah setiap orang yang memelihara hidupnya dalam kekudusan, terutama bagian penyembahan, karena itu adalah hukum yang terutama dan pertama. Jika kita hidup masih di dalam kegelapan, penyembahan kepada roh-roh jahat di udara, bahkan penyembahan kepada patung-patung, kepada Baal, kepada ilah-ilah lain yang tidak bisa menolong, itu artinya sama saja dengan kita tidak percaya kepada Tuhan yang bisa menyelamatkan. Karena itu takutlah kepada yang menciptakan dan membinasakan, karena yang menciptakan bisa membinasakan dan juga Dia berkarya untuk menyelamatkan. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu akan nyata di dalam kami, karena firman-Mu hidup dan kekal di dalam kami. Kami cinta Engkau Tuhan untuk selamanya, sekalipun hujatan terjadi di seluruh dunia ini. Karena setiap orang tidak mungkin semua bisa mengenal Engkau karena penolakan itu. Jamaah mereka Tuhan, mungkin masih ada kesempatan pertobatan ini untuk mereka yang telah menyangkal, meninggalkan, bahkan murtad dari iman kepadamu.
Bahkan saudara-saudara kami terutama Kak Putir dan Kak Untung yang telah menyimpang dari jalan terang-Mu untuk kembali kepadamu. Kami memiliki kerinduan untuk mereka kembali kepada Tuhan yang benar-benar memerdekakan mereka dari hukuman dosa, kematian, kebinasaan. Karena Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang mengasihi, menyelamatkan, dan membawa kami kepada kekekalan, di mana kami semua diperbaharui dengan tubuh yang baru, diperbaharui dalam pertobatan setiap hari, dan boleh hidup dalam kasih. Setiap hari kami mau hidup bersekutu dengan Engkau saja Tuhan, karena bagi kami manusia sering menghujat, mencaci, menghina, bahkan bisa menjadi seteru, musuh terbesar kami. Karena tidak semua orang bisa mengerti hati dan jiwa kami kecuali Engkau, Sang Pemegang kendali hidup kami. Terpujilah Engkau buat firman-Mu, biarlah kami selalu berbahagia hidup di dalam firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau selalu membawa kami kepada pertobatan, dan seluruh dunia ini Engkau curahkan Roh-Mu seperti janji-Mu pada akhir zaman akan mencurahkan Roh-Mu, sehingga orang dapat mengenal Engkau pribadi demi pribadi. Berbahagialah setiap orang yang cinta Engkau selamanya dan tidak menghujat Engkau, karena ketika penghujatan kepada Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni baik dunia dan akhirat. Itu nyata bagi semua orang yang telah menghujat Engkau secara brutal di dunia ini. Dan Tuhan terima kasih, biarlah kami hidup di dalam cinta-Mu. Sekalipun kami hidup sendiri di dunia ini, kami tidak akan takut lagi, karena bagi kami terang-Mu sudah menyatakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami yang percaya. Berkati semua orang yang dalam segala masalah hidup ini, persoalan yang terjadi setiap hari dunia ini, bangsa kami juga, kiranya seluruh pertobatan terjadi, agar setiap orang yang telah berbuat dosa, sekalipun mereka pemegang kekuasaan tertinggi di dunia ini, agar mereka diberi penghukuman yang adil dari-Mu. Kami tidak memang berhak menghukum setiap orang, tetapi kami juga mau bertobat. Kami hidup dalam kasih-Mu, kami ingin hidup diperbaharui setiap hari, supaya kami bisa hidup dalam kasih-Mu selamanya, dan layak menjadi anak-anak terang-Mu, dan bisa masuk kerajaan kekal-Mu selamanya. Tidak ada sesuatu yang najis di kerajaan-Mu, karena itu kami mau baik tubuh jiwa roh kami diperbaharui, supaya kami layak mendapat tempat dan mendapatkan rumah yang kekal di surga bersama Tuhan yang telah membawa kami kepada kemerdekaan kasih yang sejati. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetaplah berpusat kepada Kristus, karena Dia adalah terang yang menyinari Anda. Dia adalah sumber hidup. Kenalilah Dia sebelum Anda terlambat. God bless you all. Jangan lupa subscribe. God bless all. Immanuel.